Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Ibu Estri Atut-Uri Handayani di pembelajaran IPS. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajarannya, satu, menjelaskan pengertian iptek. Dua, memberikan contoh dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek. Tiga, mengidentifikasikan peran perkembangan iptek bagi kegiatan ekonomi. Kita lanjut dengan semangat pagi. Anak-anak, coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada gambar beraneka macam alat komunikasi, kemudian perkembangan alat transportasi dari dulu sampai sekarang, kemudian alat multimedia yang kamu sudah tidak asing lagi, dan banyak sekali alat rumah tangga yang kekinian. Nah, anak-anak, manusia sangat membutuhkan barang-barang seperti gambar tersebut di atas, seperti handphone atau smartphone, komputer, laptop, kamera, handycam, alat transportasi modern, kulkas, blender, microwave, oven, mesin cuci, dan lain sebagainya. Nah, barang-barang tersebut merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek yang muncul sebagai akibat perkembangan kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan bervariasi. Oke, yang pertama kita bahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwasanya ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari perkembangnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Anak-anak, perkembangan iptek dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, perkembangan iptek juga memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Adapun dampak positif perkembangan iptek, satu, dapat terpenuhinya kebutuhan manusia. Artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Dua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Banyak sekali contohnya sekarang yang kita rasakan. Kita mau membeli makanan bisa online, ya. Orang mau menjual barang dagangannya tidak harus mempunyai toko offline, tapi cukup dengan toko online. Nah, itu semua akan mempermudah kebutuhan ekonomi manusia, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Tiga, dapat mempermudah untuk memperluas ekonomi. Empat, menambah wawasan pengetahuan. Nah, apalagi sekarang, ya, di era pandemi ini, belajar kita menggunakan sistem online atau kelas online. Nah, kalau tidak ada perkembangan teknologi, apa jadinya ketika masa COVID-19 seperti ini? Kalau kita tidak bisa belajar secara online atau belajar jarak jauh. Kalian bisa langsung mencari informasi pengetahuan di Google. Nah, semua itu kita manfaatkan dari sisi positifnya. Anak-anak, ternyata perkembangan iptek juga membawa dampak negatif bagi manusia. Yang pertama, mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif. Sekarang pun kita sudah merasakan, kita kebingungan sekarang.
di berita-berita yang beredar. Mana berita yang hoax dan mana yang bukan hoax. Terkadang kita bingung. Kita harus pandai menyeleksinya. 2. Dapat menyebabkan polusi. Semakin banyak masyarakat menggunakan benda-benda hasil ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran akan semakin bertambah. 3. Dapat membuat orang semakin malas. Misalnya, siswa setiap saat memegang handphone dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Apalagi di era sekarang karena PJJ. Bilang bundanya udah belajar bun, pegang handphone. Taunya bunda belajar karena anaknya di depan handphone melulu. Ternyata main game online. Ibu harap ini tidak terjadi ya pada kalian. 4. Dapat menimbulkan kerusakan lingkungan alam sebagai akibat limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Contohnya, di Indonesia atau khususnya Jakarta, air laut kita sudah banyak tercemari oleh limbah-limbah industri. Ada limbah cair, gas, sampah-sampah plastik. Nah, itu merusak ekosistem sehingga ikan, sumber alam yang ada di laut itu sudah tercemari dan itu tentunya berimbas ke kita karena kita memakan ikan tersebut. Ibu harap kita harus selalu menjaga kelestarian lingkungan. Anak-anak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Iptek sebagai sarana manusia untuk mencapai kesejahteraan. Sebagai contoh, saat kalian membutuhkan barang atau makanan dengan bantuan handphone, kalian bisa pesan makanan yang diantar langsung ke rumah kalian. Nah, iptek adalah hasil kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Iptek dapat kita rasakan saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Perkembangan iptek memiliki dampak positif yang luar biasa dalam kegiatan ekonomi. Masih ingat kan minggu yang dulu kita bahas tentang kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. 1. Produksi. Iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku, dan bahan penolong untuk produksi. Seperti kita lihat contohnya era sekarang ini, mesin produksi yang sangat canggih itu semakin mempermudah dan mempercepat proses produksi barang ataupun jasa. 2. Distribusi. Iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, memperlancar distribusi, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Seperti kita ketahui, sekarang perkembangan perusahaan-perusahaan kurir, apalagi di era pandemi seperti ini, banyak sekali dan itu mempercepat dari produsen ke konsumen, barang-barang didistribusikan. Ketiga, konsumsi. Iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Sekarang kita tidak perlu keluar rumah untuk belanja, beli barang-barang kebutuhan kita. Dengan segenggam handphone kita bisa melakukan semua itu. Kita mau bepergian, tidak mau naik mobil pribadi, cukup dengan ojek online atau kendaraan-kendaraan dengan menggunakan aplikasi online. Itulah peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Anak-anak, pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan, 1. Iptek sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. 2. Kita tahu bahwa perkembangan iptek tidak akan berhenti sampai di sini saja, karena akan terus-menerus berkembang sampai akhir zaman. Oleh karena itu, yang perlu kalian garis bawahi, kita harus belajar rajin agar bisa memanfaatkan iptek sebaik-baiknya dalam bidang apapun
dengan meminimalkan dampak negatif bagi kehidupan kita. Nah, alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ingat ya, stay at home dan jangan lupa selalu pakai masker. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.